Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan di part kelima ya. Berarti 3 part lagi kita akan mengakhiri untuk persiapan PTS ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di soal ini dalam segitiga DF dan segitiga ERST ya, diketahui besar sudut si D ini sama dengan 60 derajat dan sudut E ini sama dengan 40 derajat. Kalau misalkan sudut R 80 derajat ya dan sudut S itu besarnya adalah 60 derajat, pasangan sisi yang bersesuaian atau yang sebanding adalah titik-titik. Nah, di sini kan kalau misalkan segitiga DEF, kita udah tahu nih sudut D sama sudut E-nya, sudut F-nya belum ya kan? Nah, maka di sini kita akan buat terlebih dahulu. Kalau misalkan sudut D ditambah sudut E ditambah dengan sudut F gitu ya. Ini kan segitiga DF sama dengan 180 derajat. Sudut D-nya itu 60 derajat, sudut E-nya 40 derajat, maka sudut F-nya sama dengan 180 derajat. Nah, kita akan cari sudut F-nya tuh berapa gitu ya. Nah, 60 tambah 40 itu 100 derajat ditambah dengan besar sudut F sama dengan 180 derajat. Nah, sudut F kita akan memindahkan si 100-nya karena kita hanya mau melihat sudut F-nya itu berdiri sendiri di sebelah kiri gitu ya. Kan ini 180 derajat dikurang dengan 100 sama dengan 80 derajat. Oke, berarti sudut D-nya 60, sudut E-nya 40, sudut F-nya itu 80 derajat gitu ya. Nah, selanjutnya sudut R-nya itu kan berarti 80 derajat. Nah, sudut R itu akan sama nantinya dengan sudut F. Selanjutnya sudut S-nya itu akan sama kayak sudut D gitu ya, 60 derajat. Maka sudut T-nya itu berapa gitu ya, tanda tanya gitu. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Di sini sudut T itu akan sama dengan sudut E gitu. Maka kalau misalkan sudut T-nya itu 40, maka sudut T-nya itu juga 40. Maka di sini sudut T 40 derajat. Nah, sekarang kita akan coba buat segitiganya terlebih dahulu, yang dimana si E ini dan si T ini itu berada di tengah gitu ya. Dan yang F-nya kita tulis di sini. Ini E ya, ingat ya, ini E. Yang ini D ya, maka yang di sini S, yang di sini R gitu, karena kan sama-sama F-nya 80 derajat, R-nya juga 80 derajat dan berada di kiri gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan ya, kalau kita mau lihat besar sudut EF itu akan sama dengan besar sudut si TR gitu. Kita lihat, adakah yang EF sama RT? Ada ya, ini EF sama RT. Nggak masalah ya kalau misalkan si TR atau RT itu sama aja. Kita cek lagi EF sama RT. Nah, ini ada nih. Yang lain sisanya nggak salah ya. Bukan si TR atau bukan RT gitu. Ini juga sama gitu. Jadi tinggal pilihannya antara C dengan B. Kita cek lagi untuk selanjutnya jika ED itu per TS. Nah, sekarang perhatikan ya, ED itu atau DE itu sama si nih DE, tapi dia RS, berarti enggak ya. DE ya, DE sama si ST. Nah, ini benar nih. Entah itu ntar dibalik si TS sama ST-nya itu nggak masalah ya. Berarti jawabannya adalah yang bagian C. Seperti itu cara ceknya ya. Oke, selanjutnya. Pada gambar di samping, panjang AB adalah titik-titik gitu ya. Nah, kalau kita misalkan mau memisahkan si segitiga ini yang keduanya, di sini 6 gitu ya. Maka kita buat lagi, di sini kita tinggal balikin aja nih segitiga yang si ECD ini, dimana E-nya di atas, C-nya berada di samping kiri, dan D-nya itu berada di samping kanan. Di sini 9, di sini 24. Maka panjang AB-nya berapa gitu ya. Ini gampang nih. AE per EC sama dengan AB per CD gitu. AE-nya itu kan 6. EC-nya 9, AB-nya itu yang kita tanyakan, dan si CD-nya itu 24. Kita kali silang.
6 dikali 24 sama dengan X dikali 9 gitu. 6 dikali 24, atau kalau mau kita perkecil seperti ini, kita akan ke sini ya. 6 dikali 24, 9-nya karena dia perkalian pindah ruas menjadi pembagian gitu, sama dengan X. Sekarang kita bisa memperkecilnya lebih gampang nih ya. 6 bisa dibagi dengan 3 dan 9 bisa dibagi dengan 3. Maka sisanya adalah 6 dibagi dengan 3 itu hasilnya 2 ya. 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3. Maka 2 dikali 24 per 3 sama dengan X. 24 masih bisa dibagi dengan 3, yaitu 24 dibagi dengan 3 8, 3 dibagi dengan 3 1. Maka tinggal 2 dikali 8 per 1 sama dengan X, atau 2 kali 8 16 per 1 sama dengan X. Maka nanti si X-nya itu sama dengan 16 dibagi 1 ya 16 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi diketahui FG ini sama dengan 21 cm. Oke, kita mulai ya. Ini FG-nya 21 cm. Dan AB, DE sama FG-nya, berarti kan si FG-nya kita udah tahu nih 21 cm. Karena dia sama dengan keduanya, maka si AB ini nantinya akan sama dengan si FG. Si DE-nya itu akan sama dengan si FG atau GF gitu ya. Nah, selanjutnya BD sama dengan AC. Nah, BD-nya sama dengan AC. Berarti kita tulis ya BD sama dengan AC. Karena AC-nya kita lihat 20 cm, maka si BD-nya juga 20 cm. Panjang rusuk BE itu adalah berapa gitu ya. Tanya adalah panjang rusuk BE. Nah, ini kedua ruas semuanya itu akan sama ya. Ini bisa kita tebak nantinya di sini adalah 20 gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teorema Pythagoras karena ini kesebangunan ya. Jadi BE kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan DE kuadrat. BD-nya itu adalah BD-nya 20 kuadrat ya, DE-nya itu adalah 21 kuadrat. Maka sini BE kuadrat. Maka BE kuadrat sama dengan 400 ditambah dengan 21 kuadrat 441, maka BE kuadratnya sama dengan 841. Maka si BE kuadratnya sama dengan akar dari 841. Akar dari 841 itu adalah 29 gitu ya. Maka si BE-nya nanti 29. Jawabannya adalah yang C ya. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian untuk part 3 pada video ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.